رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم السلام عليكم سواك ورحمة الله بلوح وبركاته. بالي إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Para orang tua kami, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Amin, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita akan lanjutkan ta'lim kita dari kitab Muntakhab Ahadits Bab Fadilah Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia berkata, Baginda Rasulullah SAW bersabda, Wahai Abul Munzir, tahukah kamu ayat mana dari kitabullah yang kamu hafal yang paling agung? Aku pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda SAW bersabda, Hai Abu Munzir, tahukah kamu ayat mana dari kitabullah yang kamu hafal yang paling agung? Aku pun menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka Baginda SAW menepuk dadaku dan bersabda, Demi Allah, semoga ilmu mudah datang kepadamu, wahai Abul Munzir. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Baginda Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu itu ada puncaknya, sedangkan puncak Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Di dalamnya ada satu ayat yang menjadi penghulu dari ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayatul Qurs. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, tatkala Jibril alaihissalam duduk di dekat Nabi SAW, beliau mendengar suara dari atas, lalu melihat ke atas. Maka Sayyidina Jibril alaihissalam berkata, ini adalah pintu langit, Masya Allah, yang dibuka pada hari ini. Pintu itu sama sekali tidak pernah dibuka selain daripada hari ini. Kemudian turunlah seorang malaikat, maka Jibril alaihissalam berkata, dan ini adalah malaikat yang turun ke bumi, yang ia sama sekali tidak pernah turun selain hari ini. Maka malaikat itu memberi salam dan berkata, bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu ya Rasulullah. Keduanya tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum kamu. Yang pertama adalah Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah, dan yang kedua adalah ayat-ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Setiap kamu membaca satu huruf dari keduanya, pasti kamu akan diberi. Hadis riwayat Imam Muslim. Makna daripada setiap kamu membaca satu huruf dari keduanya, pasti kamu akan diberi. Beliau menggunakan kata huruf sebagai kiasan kalimat yang sempurna. Maksudnya yaitu akan diberikan permohonan yang terkandung dalam kalimat itu. Misalkan dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan firman yang lain, gufranaka, kami mohon ampunanmu. Jika kalimatnya mengandung selain permohonan seperti pujian dan sanjungan, maka berarti akan diberikan pahalanya. Ini dinukil dari kitab Syarhut Tibi, insyaallah ya. Dalam hadis yang lain, siapa yang membaca dua ayat akhir dari surah Al-Baqarah sebelum tidur di malam hari, maka sudah mencukupinya. Artinya apa mencukupi? Kalau orang yang rajin tahajud, kemudian dia tertidur, ya, rajin tahajud, dia istiqomah. Malam itu karena rasa letihnya yang melanda dia, dia tertidur. Tahu-tahu bangun sudah subuh, sudah azan subuh. Maka dua ayat Baqarah terakhir yang dibacanya itu menutupi
sholat tahajud yang tidak dikerjakannya itu. Dalam hadis yang lain, 2 ayat itu mengampuni dosa-dosa dia di malam hari itu. Kalau dia wafat malam itu, maka dia mati syahid. Ya, ini keutamaan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, yaitu dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun sampai ya, fangsurna alal qaumil kafirin. Baca Pak, dihafal. Jadi masuk dalam ayat-ayat masnunah, amalan sehari-hari kita. Ya, selain daripada istiqomah baca ayat kursi itu dibaca setelah sholat fardu. Jadi banyak kemuliaan, fadilah yang diberikan Allah kepada umat akhir zaman. Kalau kita tidak mengamalkannya, kita yang rugi. Ya tentu nggak tahu kalau masih hidup. Ya, bahkan amal-amal ini terlihat sepele di mata kita. Kenapa? Karena hari ini kita sudah materialistis, makhluk materialistis, yaitu makhluk yang dia baru meyakini sesuatu yang bisa dia rasakan dengan panca inderanya. Ya, kalau dilihat matanya, dipegang tangannya, dirasakan oleh seluruh sel tubuhnya, baru dia meyakini. Raja daripada tubuh kita ini adalah hati, dan makanan hati itu adalah agama. Ya, makanan hati adalah agama. Kalau dia dikasih selain agama, dia akan terus gelisah. Gelisah terus. Siapa bilang harta itu menenangkan jiwa? Coba Bapak pergi ke orang yang kaya raya. Udah pernah datang ke rumah orang kaya? Kalau di pondok nih saya nggak mengatakan kaya sih. Kalau masih tinggal di Pondok Sukmajaya, belum kaya. Belum kaya ini. Kalau udah di Cendana barulah. Ya, saya ditakdirkan Allah ya sholat tarawih di rumah mantan penguasa Indonesia 32 tahun. Ya, orangnya luar biasa berwibawa. Tapi apa? Kalau ngobrol sama beliau, beliau bilang justru saya paling bahagia setelah pensiun. Kenapa? Hari-hari ngasih makan jiwanya, cerita agama saja hari-hari, zikir saja beliau hari-hari. Ya, jumpa ulama, nggak mau lagi cerita selain daripada agama. TV dimatikan semua, berita-berita dunia tidak mau lagi. Ya, baru beliau tenang. Ya, pernah juga ke rumah owner perusahaan minyak. Sama juga, kalau udah duduk dalam taklim baru dia bisa tidur. Kenapa? Sakinah. Kalau di luar taklim dia nggak bisa tidur, mikir bagaimana keuntungan ini, wah, gelisah. Dia bisa makan pagi di Jakarta, makan siang Singapura, makan malamnya di Eropa. Kita bisa gak? Saya pernah sih makan pagi di Jepang, makan siangnya di Korea. Pernah saya. Tapi kan dekat, kayak Bekasi sama Jakarta itu mah. Ya. Tapi pernah, Pak Yahya pernah? Belum. Makanya dakwah Pak, biar bisa keliling dunia. Insya Allah. Dengan dakwah kita keliling dunia. Ya, tapi dengan Quran semua nggak ada apa-apanya. Ya, satu huruf bisa menyebabkan perbedaan level surga kita nanti di akhirat. Dan surga itu disediakan Allah khusus bagi ahlul Quran. Ahlul Quran itu artinya hafiz Quran ya. Ada satu surga yang jumlah kamarnya 6.666 yang disediakan Allah bagi penghafal Quran. Kita kan udah expired ya Pak, masih bisa jadi
hafiz Quran nih? Expired ya? Anak cucu kita jadikan deh. Jangan sampai ada di hati bapak-bapak nggak ada cita-cita menjadikan anak atau cucu atau cicit jadi hafiz Quran. Jangan sampai itu. Namanya cita-cita tuh harus tinggi. Perkara nggak kejadian ya sudah. Gitu kan? Kita jangan doktrin anak kita rajin belajar, pintar supaya masa depan cerah. Masa depan yang mana, Pak? Yang cerah tuh yang mana? Masa depan bapak-bapak kan yang sekarang ini kan? Ya, Pak Sis, masa depannya sekarang ini kan? Maksudnya masa depan yang encok ini. Yang tiap hari pakai balsem gitu. Masa depan yang mana? Masa depan tuh akhirat. Sekarang saya tanya, yang berharga di akhirat apa? Amal ibadah, Quran, sholat, itu. Maka doktrin anak cucu kita, walaupun dia kerja dunia tetap, siapa yang melarang dia dari kerja dunia? Tapi jadikan dia ahli Quran. Ya, insyaallah. Jangan sampai nggak ada keinginan dalam hati cucu saya mah biar jadi insinyur. Aduh, cetek banget itu cita-citanya. Emang bapaknya jadi insinyur hebat? Ini ada yang insinyur sini. Yang hebat. Kalau udah tua juga susah jalannya ya nggak? Yang hebat tuh hafiz Quran. Mati besok dah bisa ngasih syafaat 10 orang. Hebat nggak tuh? Kakeknya udah dijamin itu, bapaknya, ibunya, abang adiknya, kakeknya semua ditarik sama dia nanti. Ahlul Quran tuh minimal ngasih syafaat 10 orang, Pak. Masuk surga Allah. Yang bisa ngasih syafaat bukan hanya Rasulullah. Ya. Seluruh ahli-ahli itu ada syafaat, kuota syafaat. Haji mabrur 300. Berapa haji mabrur? 300. Ditanya sama sahabat, apa itu haji mabrur ya Rasulullah? Suka ngasih makan. Haji mabrur apa? Suka ngasih makan. Jadi kalau ada Pak Haji nggak doyan ngasih makan orang, mabrur nggak? Artinya dia jadi ahli sedekah. Sesimpel itu Nabi menjawab. Apa itu mabrur ya Rasulullah? Kan susah definisi mabrur orang kan. Ada hadisnya, fadilah sedekah. Fadilah haji, ditanya apa itu mabrur ya Rasulullah? Suka ngasih makan. Gampang nggak nerimanya? Jadi kalau ada Pak Haji nggak doyan ngasih makan gimana? Haji mabrur ya. Kalau mau jadi haji mabrur, doyan sedekah. Ya, doyan sedekah. Jangan pula tiap tahun umroh tapi tetangganya kelaparan. Ya. Boleh tiap tahun umroh, asal tetangganya diberesin juga. Tidak dilarang umrohnya. Tapi tetangganya jangan sampai ada yang kelaparan. Siapa yang melarang umroh tiap tahun? Nggak ada. Silahkan umroh tiap tahun. Tapi serahkan juga harta Anda untuk anak orang-orang miskin, anak yatim. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita semua ngafal Quran nih. Ayat kursi bisa lah tiap hari dibaca. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Bapak-bapak kalau umroh ngeliat tuh di Madinah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi begini nih. Nah, Pak Muslim kan baru pulang umroh. Ada anak-anak kecil tuh di masjid tuh begini. Lagi ngafal itu. Karena saingan kan sama yang lain suaranya supaya nggak keganggu fokusnya. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Sini Pak, sebulan cuma 1 ayat aja, insya Allah nempel itu. Yang susah hafalan, 1 bulan 1 ayat aja, ulang-ulang. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Terus sampai hafal. Minimal surat-surat yang terkenal itu hafal, wadduha, segala macam. Untuk dibaca dalam sholat sunnah kita. Ya. Fatihah perbaiki tiap hari. Ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari anak keturunan kita semua. Anak cucu kita ada yang ahlul Quran, ada hafiz Quran 30 juz, sehingga kita semua kumpul bersama ahli keluarga ahlul Quran. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina. Train your mind to be stronger than your feelings. Don't give up on yourself. There's a reason why you started. Be obsessed with becoming the best version of yourself.